Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baru saja kita melalui Ramadan hari pertama di tahun 1444 Hijriah. Sobat-sobat, bagaimana sobat-sobat? Mulai terasa pengaruh dari ibadah Ramadan kita, utamanya ibadah puasa. Ya, karena sesungguhnya ibadah puasa ini, sobat-sobat, adalah ibadah untuk menaklukkan diri kita sendiri, sobat-sobat. Mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, bukan dimatikan. Bukan dikalahkan. Akan tetapi dikendalikan. Ya. Dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau mengurangi nilai puasa kita, sobat-sobat. Namun, sobat-sobat, yang ingin saya sampaikan kali ini adalah syarat diterimanya ibadah kita, termasuk ibadah puasa. Ini penting, karena sobat-sobat, jika ibadah kita, termasuk ibadah puasa, tidak memenuhi persyaratan yang menjadi syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah, jadinya kan sia-sia. Nah, maka syarat ibadah kita juga termasuk ibadah puasa diterima oleh Allah. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal, setiap perbuatan tergantung niat. Nah, namun sobat-sobat, niat ini belum cukup. Ya. Memang ada di antara kita yang mengatakan yang penting kan niatnya. Ini pernyataan yang salah. Karena niat itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Tidak cukup hanya niat saja. Tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan yang sesuai dengan niat tersebut. Nah, kalau kita hanya niat saja, akan tetapi yang dilakukan berlawanan dengan niat, ya berarti tidak memenuhi persyaratan. Karena sobat-sobat, syarat kedua diterimanya ibadah kita, termasuk ibadah puasa, adalah mengikuti cara Rasulullah, mengikuti contoh Rasulullah, sunnah Rasulullah. Ya, karena kalau tidak, maka ibadah kita tertolak, tidak punya nilai. Nah, maka kan Rasulullah sering mewanti-wanti itu.
kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah sesat, yang sesat di neraka. Nah, coba sobat-sobat, saya bacakan ini ya. Ada buku hadis kecil ini, hadis Arba'in. Ya, saya coba bacakan ya. Ini ya, sobat-sobat, amal yang tertolak. An Ummul Mukminin Umi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amruna haza malaisa minhu fahuwa raddu rawahu Bukhari wa Muslim. Wafi riwayat li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Nah, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangkan hal yang baru dalam urusan agama kami yang tidak termasuk bagian darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, barang siapa mengerjakan amal tanpa dasar perintah kami, maka ia tertolak. Nah, jadi jelaskan sobat-sobat, tidak cukup hanya niat saja, akan tetapi harus mencontoh Rasulullah. Ya, begitu juga dengan puasa kita sobat-sobat. Ya, harus mencontoh Rasulullah. Nah, mencontoh Rasulullah, selain amal kita diterima, kita mendapat hikmah-hikmah dari yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, sebagai contoh, Rasulullah berbuka dengan kurma. Nah, kurma ini manis. Ya. Nah, mencontoh Rasulullah ya bagus juga ya. Kalau kita mungkin dengan kurma juga itu bagus. Tetapi ya sebenarnya tidak harus dengan kurma. Kurma itu kan manis. Nah, maka artinya kita berbuka dengan sesuatu yang manis. Minum kopi, minum teh, minum susu. Nah, itu juga sudah mengikuti Rasulullah. Karena ya zat gula itu tidak perlu dicerna lagi oleh pencernaan kita. Tidak perlu diolah lagi. Dia langsung ya bisa diserap oleh otak kita, oleh tubuh kita. Nah, ini salah satu hikmahnya. Nah, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita tidak mencontoh Rasulullah, melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya selain ibadahnya tertolak, yang didapatkan tentu saja hal-hal yang mudarat. Dan yang paling fatal, semakin jauh diri kita dari Allah. Sebaliknya semakin dekat dengan setan. Karena
Ketika kita tidak mencontoh Rasulullah, berarti kita melakukan perbuatan bid'ah. Sesuatu yang baru, amal ibadah yang baru. Sedangkan setan ini lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Artinya, pelaku bid'ah dicintai oleh setan. Artinya dia dekat dengan setan, jauh dari Allah. Kan logikanya seperti itu, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, di bulan Ramadan ini, di mana ya setan dibelenggu. Nah, makanya saya katakan di awal tadi, ibadah Ramadan ini adalah ibadah menaklukkan diri kita sendiri dengan mengendalikan hawa nafsu kita dari hal-hal yang buruk yang bisa membatalkan puasa atau mengurangi nilai puasa kita. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena kan setan dibelenggu. Setan tidak diberi kesempatan selama bulan Ramadan untuk mengganggu dan menggoda serta mempengaruhi kita. Ya. Nah, jika kita berbuat maksiat, berbuat salah, melakukan hal yang bid'ah, yaitu berarti kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, mengalahkan diri kita dengan mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Bagaimana nanti setelah Ramadan? Ketika belenggu setan mulai dibuka dan mereka bebas menggoda kita. Nah, jadi sobat-sobat, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, jadikanlah Ramadan ini sebagai langkah untuk meraih kesempurnaan ibadah dan meraih tidak hanya kesempurnaan ibadah, akan tetapi amal ibadah yang sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya dengan menjauhi amal-amal yang tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah yang dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.